Saya Radita Diana Saputri dari jurusan Pendidikan Jasmani serta Kesehatan dan Olahraga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sebenarnya ini dengan Ibu siapa? Bu Sari. Ibu Sari. Guru kelas 2 SDN 1 Kalitengah. Lanjut langsung pertanyaan ya Bu. Ya. Izin, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia di SD negeri ini? Bagaimana penerapannya Ibu? Kalau di SD sini ya, Iya. itu perlu jawaban yang banyak atau perlu hanya poin-poinnya saja? Boleh jawabannya poin-poinnya? Iya, dijelaskan. Kalau di sini ya, untuk penanaman karakter Pancasila sebagai identitas dan identitas, itu Pancasila sebagai dasar landasan pedagogik merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dipertahankan di sini. Jadi semua itu merupakan dasar nilai-nilai dari Pancasila, semuanya itu diajarkan di SD di sini menjadi dasar pedagogik utama yang harus dijunjung tinggi. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu di SD ini bagaimana penerapannya? Maksudnya Pancasila yang diterapkan di sini untuk profil pelajar Pancasila. Ya. Di sini menerapkan apa ya? Kendalanya itu kurang kerjasama dari orang tua, guru. Mungkin kita miskomunikasi dengan orang tua. Kadang kan orang tua sibuk, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan ya, karena faktor dari pekerjaan masing-masing, dari semuanya. Yang penting dari murid itu bisa menghayati, kemudian kita bisa untuk tetap menjaga pelajar di angka profil Pancasila, seperti itu. Kemudian kita bisa menciptakan rasa kekeluargaan, itu kan juga sudah merupakan dari profil Pancasila ya, itu seperti itu. Tadi kita menciptakan rasa kekeluargaan antara murid, guru, dan hubungan yang baik dengan orang tua. Mungkin itu saja Ibu untuk wawancaranya. Terima kasih atas informasinya Bu. Ya. Observasi tentang matkul Pancasila. Jadi di sini upaya seorang siswa untuk menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah itu gimana Bu? Ya. Upaya siswa dalam menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah. Ya. Upaya siswa menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah itu nanti siswa itu ditanamkan sifat kegotong royongan. Nah, itu kan sudah termasuk Pancasila nggih. Kegotong royongan, persatuan Indonesia itu sudah masuk Mas. Terus siswa itu diajak nanti menjenguk temannya yang sakit. Ya, itu kan sudah mencerminkan kemanusiaan ya. Terus nanti siswa itu diajak, kalau yang beragama Islam itu sholat duha. Nah, itu ke masjid, itu sudah menanamkan sila yang pertama itu ya Mas. Terus kalau yang Kristen nanti diajak pendalaman kitab suci. Nah, itu nanti kan sudah masuk yang sila pertama. Begitu Mas. Terus juga di sini rutin upacara nggak Bu? Iya, setiap Senin upacara. Setiap Senin upacara terus ya. Iya. Terus di sini hambatan yang dialami pelajar atau guru saat menerapkan Pancasila? Ya, kadang anak-anak itu namanya anak-anak itu kadang kan dia kadang nggak mau gitu kan. Iya, kadang diajak ikut temannya ke sana, kadang aku nggak mau Bu, pokoknya saya nggak mau, punya pendirian sendiri dia gitu. Iya lah Bu. Iya. Susah diatur ya Bu.
untuk mengatasi hambatan tersebut, guru melakukan refleksi ya, anak-anak diajak, dinasihati, diajak, maksudnya kan diberitahu supaya anak-anak itu mau diajak ya bergotong royong, diajak ke masjid, diajak ke apa yang Kristen itu pendalaman kitab suci. Kadang dia kan memang aku nggak mau Bu, aku nggak mau pulang siang, kadang kan gitu. Tapi ya guru pokoknya berusaha mendekati anak, membujuk anak supaya dia mau ikut kegiatan itu. Kegiatan tersebut. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan sama guru yang lain. Izin bertanya Ibu. Bagaimana profil pelajar Pancasila di SD ini diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam dimensi beriman, mandiri, bergotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Semuanya ya. Apa beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia itu diwujudkan dalam kebiasaan sholat berjamaah di masjid. Itu setiap zuhur itu anak-anak terutama yang kelas atas itu sholat berjamaah di masjid. Nanti giliran misalnya Senin kelas 6, kelas 5 hari Selasa, terus kelas 4 hari Rabu. Terus untuk yang kelas bawah itu sholat duha begitu. Terus kemudian yang berakhlak mulia ya misalnya ada anak itu bertengkar, itu kita tanamkan minta maaf gitu, saya minta maaf. Terus kemudian tidak saling mengejek, tidak saling membuli seperti itu. Terus kemudian gotong royong, mandiri, misalnya guru memberikan soal sifatnya untuk dikerjakan sendiri seperti itu, tidak boleh misalnya mencontek atau hanya sekedar apa ya, ya tidak hanya sekedar melihat. Terus apa Berbinekaan global. Berkebinekaan global, misalnya anak itu mengenal makanan tradisional di seluruh Nusantara misalnya. Dan seperti itu kemarin ada misalnya program kelima mengenalkan makanan-makanan dan namanya apa, terus ini dari daerah mana seperti itu. Terus untuk bernalar kritis dan kreatif. Bernalar kritis ya, anak-anak diminta untuk melihat lingkungan sekitar, misalnya ada misalnya anak kok tidak menghormati orang tua, terus kemudian atau mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu apa ya, nanti misalnya dibuat seperti tugas, terus kemudian penyelesaiannya bagaimana, seperti itu. Baik Bu, berikutnya pertanyaan yang nomor 4. Apa saja hasil dari implementasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di SD ini? Pertanyaan panjang sekali. Ya, pelajar diharapkan mampu untuk apa ya, berpikir secara lebih luas terhadap apa ya, kondisi-kondisi di lingkungannya yang dikaitkan dengan dimensi-dimensi
P5 seperti itu. Terus ya seorang guru juga menanamkan apa ya, nilai-nilai tersebut pada peserta didik. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana upaya seorang siswa dapat menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah? Oh iya. Misalnya ketuhanan yang maksa, misalnya langsung aja ya. Itu ya Wawancara Ibu tentang Pancasila untuk tugas matku UAS kita. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai praktik Pancasila kepada para guru maupun siswa-siswa di SD? Ya, untuk menerapkan nilai-nilai praktik Pancasila itu kan ada 5. Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu saya terapkan kepada guru. Itu kita kan di sekolah ini gurunya itu beraneka ragam agamanya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Jadi kita saling menjaga, istilahnya kita saling toleransi dan menghormati. Jika kalau jam 9 kan di sini itu guru dan siswa ada sholat duha. Nah, kita yang non Islam, nah itu biasanya menghargai. Jadi pas biasanya itu diadakan sholat duha itu yang guru yang beragama Islam itu dipersilahkan untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, dan nanti jam 12 itu ada sholat duhur. Ya, itu kami juga menghargai dan menghormati. Jadi di sini toleransi dan saling menghormati antar guru dan siswa itu tetap terjaga. Itu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kami sebagai rekan guru dan siswa itu saling saling menjaga kerukunan. Itu yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, dalam persatuan Indonesia ini kita di sini di sekolah negeri itu harus bersikap nasional. Jadi tidak membedakan agama yang satu dengan yang lain. Jadi tetap ada persatuannya. Okay. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Nah, itu kami kalau di sekolah terutama para guru dalam contohnya dalam penerapannya nilai-nilai itu, kita jika ada kegiatan dan program sekolah itu kita bermusyawarah. Jadi kita tidak memutuskan antara misalnya ada kegiatan program sekolah, oh ada tahun ini ada program kerja sekolah untuk outing kelas, ya itu kami tidak memutuskan sendiri, tidak, tapi kita musyawarahkan dulu, kita adakan rapat bersama dengan Dewan Guru, kemudian setelah kita adakan Dewan Guru dan kita mencapai suatu mufakat. Nah, di dalam kelas kita terapkan dalam siswa itu dalam kepengurusan kelas. Jadi dalam tahun ajaran baru itu kepengurusan kelas itu kan pasti akan terbentuk, dan siswa-siswa itu biasanya kita ajak musyawarah. Oh, ketua kelasnya siapa? Kita ajak musyawarah bersama. Itu contoh dari sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, guru dan siswa harus bersikap adil jika dalam sekolah itu memiliki suatu masalah. Jadi kita adil, tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Jadi kepala sekolah itu penerapannya ke guru dan siswa dalam sila kelima itu harus secara adil, tidak boleh
kesenangan milih, oh ini guru saya tak senangi, oh ini siswa yang saya sukai, tidak seperti itu. Dan mungkin itu dalam penerapan di SDN 1 Kali Tengah, jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Baik Ibu. Terima kasih atas informasinya, mungkin sudah cukup. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.